Mendominasi CEO. Ini pertama kalinya Little Treasure menggambar potret manusia. Lu Tingqiao berkomentar setelah melihat potret di tangan Ningxi. Sangat, maka itu adalah kehormatan. Ningxi sangat senang. Apa yang ingin kamu makan di sore hari? Lu Tingqiao bertanya. Dia tampaknya siap untuk memberinya makan selain tinggal di sini. Ningxi hendak berbicara ketika teleponnya tiba-tiba berdering. Itu dari Chang Li. Apakah dia mengatur peran beat lain untuknya? Halo, Chang Jie. Ningxi, Land Under Heaven mengadakan upacara pembukaan di Grand Pearl Hotel pukul 12 siang, jangan terlambat. Apa? 12 siang? 12 siang hari ini? Ya hari ini. Chang Jie, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Sudah hampir jam 11 pagi. Apa maksudmu aku tidak memberitahumu lebih awal? Bukankah aku memberitahumu 1 jam sebelumnya? 1 jam, itu bahkan tidak cukup bagiku untuk bepergian ke sana. Lebih jauh lagi aku harus berpakaian dan merias wajahku. Itu masalahmu, jangan ganggu aku sangat sibuk sekarang, aku menutup telepon. Setelah menyelesaikan kata-katanya, dia segera menutup telepon. Chang, kamu. Ningxi melemparkan teleponnya. Setelah mengatakan itu, Ningxi membeku. Harta karun tercengang. Lu Tingqiao juga terpana. Ningxi menyeka wajahnya, benci kalau dia tidak bisa menggali lubang untuk mengubur dirinya. Dia terlalu gelisah dan lupa bahwa dia masih berada di kediaman Lu, dan bahwa dia bahkan punya anak kecil di sebelahnya. Dia tidak berniat untuk bertindak seperti wanita yang sopan di depan Lu Tingqiao, tapi itu akan menjadi buruk jika dia memiliki pengaruh buruk pada Little Treasure. Dia terbatuk 2 kali, Little Treasure, anggap saja kamu tidak pernah mendengarnya sekarang. Anda benar-benar tidak dapat belajar dari teladan Bibi dan memarahi orang-orang, karena apa yang Bibi tegur tadi bukanlah orang. Ningxi menjelaskan dengan sungguh-sungguh. Little Treasure mengerjap dan mengangguk seolah dia tidak sepenuhnya mengerti. Jejak humor melintas di mata Lu Tingqiao saat dia bertanya, apa yang terjadi? Ningxi mengertakkan giginya. Upacara pembukaan untuk Land Under Heaven dimulai hari ini jam 12 siang. Sudah hampir jam 11 pagi tetapi manajer saya hanya menelepon untuk memberitahu saya sekarang. Butuh setidaknya 50 menit untuk mencapai Grand Pearl Hotel dari sini, jangan bilang aku harus tampil di depan kamera dengan wajah kosong. Kenapa tidak? Wajahmu yang telanjang sudah cukup. Ningxi tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Lu Tingqiao akan benar-benar sehalus ini. Dia menggaruk kepalanya, terbatuk sekali karena malu. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Lu, tapi itu dianggap tidak sopan jika aku tidak memakai makeup dasar setidaknya pada acara semacam ini. Yang paling penting, saya tidak memiliki pakaian yang sesuai saat ini dan akan ada begitu banyak media di sana. Ini sangat membuat frustrasi. Tunggu sebentar. Lu Tingqiao mengangkat tangannya dan mengisyaratkan agar dia tetap tenang, lalu membawa teleponnya ke halaman untuk menelepon. 10 menit kemudian, seseorang datang, terengah-engah. CEO Lu, saya sudah membawa semua barang yang Anda inginkan, apakah kita mulai sekarang? Pendatang baru mengenakan jeans dengan lubang dan jaket katun abu-abu, dan memiliki anting-anting biru tua yang mencolok di telinga kirinya. Ningxi terkejut menemukan bahwa dia sebenarnya adalah wajah yang akrab. Tentu saja, wajah yang akrab artinya Ningxi mengenalinya, tapi dia tidak mengenali Ningxi sama sekali. Dia adalah seorang penata rias yang dikenal sebagai The Godly Hand di bawah Golden Age Entertainment dan penata rias pribadi dari aktris terkenal, Su Yimou, Arthur. Dia adalah seseorang yang terkenal bahwa goreng kecil seperti dia hanya bisa menatap dari jauh. Ini, wajah Ningxi penuh dengan kecurigaan.
Kamu tidak mengenalinya? Tanya Lu Tingqiao. Tentu saja aku mengenali Arthur yang terkenal. Tapi untuk apa kau memanggilnya? Untuk gaya kamu, tentu saja. Lu Tingqiao berkata seolah-olah itu masalah biasa. Kepala Ningxi penuh dengan garis-garis hitam untuk sementara waktu. Dia bergerak lebih dekat ke telinga Lu Tingqiao dan berkata dengan lembut, kamu benar-benar membuat seseorang dari gaya Golden Age Entertainment Mi. Apakah kamu yakin? Apakah kamu tidak tahu bahwa saya di bawah Starlight Entertainment? Golden Age dan Starlight adalah saingan mati, oke. Jadi apa? Lu Tingqiao menjawab seperti CEO yang dominan. 29, segera menjadi nyonya bos. Terus. Ningxi tersedak, merasa tak bisa berkata-kata. Bos besar Lu, apakah karyawan Anda tahu bahwa Anda menggunakan orang-orang perusahaan Anda untuk membantu artis dari perusahaan lain? Mereka jelas tidak. Penata rias terkenal ini pasti tidak pernah mendengarnya mengingat betapa tidak dikenalnya dia. Dia benar-benar ingin berlutut kepada Lu Tingqiao. Golden Age Entertainment adalah salah satu anak perusahaan dari Lu Corporation setidaknya. Meskipun Lu Jingli mengelola zaman keemasan sekarang, bos di belakang layar adalah Lu Tingqiao dari perusahaan Lu. Lu Corporation mulai terlibat dengan industri hiburan 5 tahun yang lalu dan membeli Golden Age Entertainment, menciptakan kerajaan hiburan. Mereka bahkan dapat bersaing secara langsung dengan perusahaan tertua dan terkemuka di industri ini, Starlight Entertainment. Dari sini, Anda bisa melihat betapa sengitnya persaingan antara kedua perusahaan. Karyawan mereka, dari artis hingga manajer hingga asisten, penata rias, dan penata gaya, tidak pernah bisa bergaul. Jika ada artis dari kedua perusahaan yang hadir di set yang sama, pasti akan ada beberapa percikan api. Lu Tingqiao melihat arlojinya, minivan ada di pintu, kamu bisa merias wajah dan menata perjalananmu di sana dan kamu akan tiba tepat waktu. Terserah Anda mau atau tidak. Ningxi sangat berkonflik sehingga ususnya mulai sakit, tapi dia masih mengertakkan giginya, aku pergi. Karena Lu Tingqiao tidak peduli tentang itu, maka dia juga tidak akan peduli tentang itu. Melihat Lu Tingqiao mengikuti, dia terkejut, kamu juga pergi. Siapa lagi yang akan menyetir? Little Treasure juga ingin tinggal sedikit lebih lama denganmu. Dia menggunakan nada biasa itu lagi, seolah-olah apapun yang dia katakan adalah kebenaran dan dia hanya mengajukan pertanyaan konyol. Little Treasure mengangguk dengan penuh semangat. Baik. Pada akhirnya, mereka berempat naik minivan, bersama dengan stylist Arthur. Lu Tingqiao bahkan tidak berganti pakaian, ia terus mengemudi dengan pakaian kasualnya sementara Ningxi dan Arthur duduk di belakang, dengan Little Treasure mengawasi mereka dengan penasaran saat ia berbaring di kursinya. Arthur hati-hati memandang Ningxi sekali. Tatapannya menunjukkan apresiasi yang besar. Wanita ini memiliki fitur sempurna dan kulit luar biasa. Saya tidak perlu berbuat banyak. Saya hanya akan merias wajah. Kesempatan apa yang akan Anda lakukan hari ini, Nona? Saya perlu memilih pakaian yang tepat untuk Anda. Itu hanya upacara pembukaan untuk film. Ningxi sangat takut bahwa dia akan dipukuli jika dia tahu bahwa dia berasal dari Starlight. Untungnya, Arthur tidak banyak bertanya, dia hanya mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti dan terus merias wajahnya. Ketika mereka dekat dengan lokasi upacara pembukaan, Ningxi telah sepenuhnya dibuat dari atas hingga ujung kaki, mereka telah memahami waktunya dengan sangat baik. Lu Tingqiao menghentikan mobil, lalu berbalik untuk melihat wanita di belakang, dengan lengan di belakang kursinya. Bagaimana? Tanya Ningxi, sedikit gugup. Tidak buruk. Itu tidak mudah untuk mendapatkan pujian dari seseorang yang pendiam seperti Lu Tingqiao. Selanjutnya, Little Treasure memiringkan kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi terpesona.
Ningsi tiba-tiba dipenuhi dengan kepercayaan diri dan dia memeluk Little Treasure dengan nada meminta maaf. Sayang, aku sangat menyesal aku tidak bisa menepati janji saya, tetapi Bibi berjanji kepada Anda bahwa saya akan segera kembali untuk menemani Anda setelah bekerja. Little Treasure memeluknya sejenak sebelum dengan enggan melepaskan dan melambaikan tangan, tahu bahwa dia bergegas untuk waktu. Melihat pasangan ayah dan anak di belakangnya, hati Ningsi dipenuhi dengan kehangatan. Setelah bertarung seperti seorang prajurit sendirian begitu lama, itu adalah pertama kalinya dia memiliki perasaan yang hangat. Karena Ningsi telah pergi, posisi pengemudi secara alami diserahkan kepada Arthur. Arthur tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya dan dengan hati-hati bertanya ketika dia menyetir, "Bos, siapa wanita itu tadi? Apakah dia salah satu karyawan baru di perusahaan kita? Kenapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya?" Mengutuk, bos besar mereka sebenarnya memiliki seorang wanita di sisinya. Ini adalah berita yang mengejutkan. Lu Tingqiao mendukung dagunya, menjawab dengan santai, seorang artis dari Starlight. Arthur. Dalam sekejap, Arthur tampak masam seolah dia sudah makan lemon. Bos besar, Anda benar-benar membiarkan saya menata seorang artis dari Starlight. Mengapa bos kami bekerja untuk pihak lain? Bahkan tuan muda kedua kita tidak berkencan dengan siapapun dari Starlight, oke. Jika orang yang duduk di sini adalah tuan muda kedua, dia akan melepaskan serangkaian omelan. Namun, ini adalah raja jahat besar Lu Tingqiao. Dia hanya bisa menahannya, bahkan tidak berani mengeluarkan satu pun keluhan meskipun itu membunuhnya. Hal lain yang tidak bisa dia katakan adalah, artis Starlight yang tidak dikenal itu tidak akan menjadi bos wanita mereka segera, kan? Bagaimanapun, wanita ini bahkan mampu memenangkan pangeran kecil. Dia jelas tidak sederhana. 30. Upacara pembukaan. Pada upacara pembukaan Land Under Heaven, para pemain dan kru semuanya berkumpul, lampu menyala satu demi satu, dan ada banyak outlet media di sana. Bahkan ada sekelompok besar penggemar di lingkaran luar yang datang setelah mendengar berita itu. Sebagian besar outlet media mengelilingi pemeran utama wanita, Ning Xueluo, dan pemeran utama pria, Zhao Shizu. Salah satunya adalah bintang bersinar dari Starlight Entertainment sementara yang lain adalah bintang terkenal yang telah memenangkan Oscar. Pasangan pria ramah tamah dengan kecantikan secara alami menarik perhatian semua orang. Xueluo, kita semua tahu bahwa ini adalah kedua kalinya kamu bertindak sebagai pasangan dengan Shizu di layar. Apakah kamu juga akan memberikan hatimu kepada seorang pria seperti Shizu dalam kehidupan nyata? Haha, Shizu memang menarik, tapi itu tidak akan terjadi. Saya tidak punya ruang tersisa di hati saya untuknya. Media berteriak-teriak setelah mendengarnya. Ning Xueluo secara terbuka mengumumkan bahwa dia punya pacar setahun yang lalu. Berbagai orang telah menggali berita orang dalam dan mengetahui bahwa pacarnya sebenarnya adalah putra dari CEO Yifeng Corporation, Su Hongguang. Dia memiliki status dan uang, dan bahkan memiliki penampilan yang bagus. Semua orang dipenuhi dengan rasa iri. Meskipun para fans kesal, para penggemar tidak segan-segan menikah hari ini dibandingkan dengan masa lalu. Sebagian besar penggemar bahkan berharap bahwa idola mereka akan menemukan seseorang yang baik untuk dinikahi. Popularitas Ning Xueluo tidak menurun sedikit pun setelah mengungkapkan bahwa dia punya kekasih. Sebaliknya, dia mempertahankan popularitasnya dengan topik-topik seperti pacar tampan dan kaya, dan pemenang di kehidupan. Zhao Shizu, yang ada di sisinya, pandai menindaklanjuti. Dia segera memegang dadanya seolah-olah hatinya sakit. Nona Sangguan, betapa tidak berperasaannya kamu, raja ini telah memberikan segalanya bagimu dengan hatiku. Pemeran utama wanita yang bertindak Ning Xueluo karena saat ini adalah seorang gadis bernama Sangguan Yingrong,
sementara Zhao Shizu bertindak sebagai pangeran. Mendengar itu, para wartawan tertawa bersama dan menggoda Zhao Shizu dengan udara hangat. Selain aktor untuk pemeran utama pria dan wanita, aktris untuk pemeran utama wanita pendukung adalah yang menjadi perhatian semua orang. Kerumunan mengelilingi Guo Qisheng. Direktur Guo, di mana aktris untuk Meng Changge? Apakah dia akan ada di sini hari ini? Tentu saja. Apakah benar bahwa kamu menolak Jia Qingqing karena dia tidak cukup cantik ketika dia datang untuk audisi untuk peran ini? Mereka jelas keluar untuk menimbulkan masalah dengan mengajukan pertanyaan seperti itu. Namun, Direktur Guo adalah orang tua, ia berbicara dengan lancar. Kami memang memiliki standar tinggi mengenai penampilan untuk peran seperti Meng Changge, tetapi penampilan hanyalah salah satu kriteria yang kami gunakan untuk menilai kesesuaian untuk peran tersebut. Tidak ada masalah dengan penampilan Jia Qingqing, tapi dia tidak cocok dengan apa yang kita cari dalam hal perasaan. Kami sudah mendengar bahwa yang bermain Meng Changge adalah pemula. Karena Meng Changge adalah peran yang sangat menuntut, tiba-tiba memilih untuk menggunakan pemula untuk ini, akankah dia dapat sepenuhnya memenuhi harapan? Apa yang salah dengan para wartawan hari ini? Apakah mereka tidak memberikan bonus yang cukup kepada mereka? Pertanyaan-pertanyaan mereka jelas untuk menyerang mereka, dan bahkan berfokus pada pemeran utama wanita pendukung. Untuk pertanyaan itu, harap tunggu sampai film kami keluar, tunggu dan lihat saja. Para wartawan masih tidak mau melepaskan pertanyaan dan bertanya dengan agresif, Direktur Guo, apakah aktris untuk Meng Changge lebih cantik daripada Jia Qingqing? Bukankah mereka sudah mengatakan cukup? Iya nih, dia lebih cantik dari Jia Qingqing. Jadi bagaimana jika dia cantik 100 tahun? Tunggu sampai kalian semua melihat Ningxi, mari kita lihat apakah Anda masih berani memuji penampilan Jia Qingqing. Tentang ini, mereka semua memiliki kelebihannya sendiri, kamu akan tahu begitu dia ada di sini. Guo Qisheng mulai merasa kesal dengan semua pertanyaan ini. Pada saat ini, melirik ke atas kepala semua wartawan, dia melihat seseorang muncul di awal karpet merah. Dia terpana setidaknya 3 detik sebelum dia sadar kembali, dan dia tersenyum ketika berkata, "Yah, lihat ini, bicara tentang iblis." Selanjutnya 31, penglihatan seperti apa yang Anda miliki?